Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita akan masuk ke materi praktikum kecerdasan buatan yang minggu ke-9, di mana kita akan membahas tentang Natural Language Processing atau NLP, pemrosesan bahasa natural. Nah, kita akan bahas ya di praktikum kita kali ini, membahas tentang salah satu disiplin dari ilmu NLP, yaitu sintaksis. Ya, di mana nanti kita akan membahas tentang gramatika dan juga parsing. Setelah itu ada beberapa percobaan praktikum dan juga tugas praktikumnya. Sudah dibahas di dalam kelas teori, di mana natural language processing itu adalah bagaimana proses pembuatan modul komputasi dari bahasa sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antara manusia dan komputer dengan perantara bahasa alami yang dipakai oleh manusia. Jadi kita tidak menggunakan bahasa pemrograman apapun lah ya. Jadi kita ngomong sama komputer itu dengan cuman bahasa kita saja. Contohnya apa yang udah kita pakai saat ini ya, kayak semacam Gemini, Claude, maupun juga ChatGPT. Nah, itu juga bagian dari NLP sebenarnya. Sehingga NLP itu memodelkan pengetahuan terhadap bahasa, baik dari segi kata, bagaimana kata-kata bergabung menjadi suatu kalimat, dan juga konteks kata atau maksud dari kalimat tersebut. Nah, NLP sendiri cabang ilmunya ada macam-macam. Ada fonetik atau fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, semantik, pragmatik, discourse knowledge, dan juga word knowledge, di mana ini sudah dijelaskan di kelasnya teori. Ya. Nah, untuk praktikum kita kali ini, kita akan membahas tentang sintaksis dan juga bagian dari sintaksis, yaitu gramatika dan juga parsing. Apa itu sintaksis? Sintaksis itu adalah pengetahuan ya tentang urutan kata atau dalam pembentukan kalimat. Jadi bagaimana kata itu dibentuk dalam sehingga menjadi sebuah kalimat. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita pengen bentuk kalimat, aturan penulisannya itu adalah subjek dan predikatnya dulu. Ya, kayak di bahasa Indonesia kita pernah belajar SPOK, subjek, predikat, objek maupun keterangan. Nah, dalam sintaksis ini, penyusunan kata-kata SPOK tadi itu termasuk dalam keilmuan sintaksis namanya. Nah, kalimat itu bisa dibentuk dalam kata-katanya itu ada kata-kata yang berisi subjek dan juga kata-kata berisi predikat. Atau kalimat itu juga bisa dibentuk kalau ada aturan penulisan itu ada subjeknya, ada predikatnya, dan juga ada keterangannya. Nah, subjek itu apa? Subjek itu kalau dipecah, dia bisa terdiri dari determinan dan juga kata benda. Predikat pun juga gimana pecahannya? Predikat itu juga bisa terdiri dari kata kerja maupun juga kata benda. Nah, apa aja sih kata-kata yang terdiri dari determinan? Itu ada seorang sama seekor. Nah, kalau kata benda itu ada manusia, anjing, nasi, daging, dan juga air. Kalau kata kerja itu ada makan dan juga minum. Sedangkan keterangan ada kemarin sama tadi. Nah, ini tuh bagian dari sintaksis. Bagaimana kita mengurutkan kata-kata sehingga bisa terbentuk kalimat ya dengan aturan ini. Misalnya, subjeknya itu determinannya adalah seorang, kata bendanya adalah manusia. Terus predikatnya, kata kerjanya itu adalah makan, kata bendanya adalah nasi. Nah, bagaimana? Akhirnya, kata-kata determinan, kata benda, kata kerja ini bisa terbentuk menjadi sebuah kalimat. Maka kita tariklah dia ke aturannya, di mana determinan tuh bisa temenan sama kata benda, sehingga dia bisa membentuk subjek. Kata kerja bisa berteman atau barengan sama kata benda, sehingga dia membentuk predikat. Kalimat itu adalah subjek ditambah predikat, sehingga kalimatnya menjadi seorang manusia makan nasi. Nah, aturannya kayak gini bisa membentuk sebuah kalimat, itu termasuk sintaksis. Nah, setelah itu, sintaksis tadi itu dia ada aturan. Ya, jadi aturannya bagaimana ya si kumpulan kata tadi dapat diterima sebagai suatu kalimat dalam suatu bahasa. Jadi aturan-aturannya itu dikasih nama dengan nama gramatika ya. Maka nama aturannya itu adalah aturan gramatika. Nah, terus ada yang namanya itu CFG atau Context Free Grammar. Jadi dia ini CFG ini akan membantu kita gimana cara ngodingnya.
ya ke komputer. Biar komputer bisa paham sama aturan-aturan pembentukan kalimat tadi. Nah, representasi grammar atau gramatika ini dibentuk sama si Chomsky atau peneliti Chomsky sehingga membentuk hierarki. Nah, dia lebih mudah dipahami dan diolah dalam bentuk program nantinya itu. Yang di CFG nanti merepresentasikan suatu grammar itu dapat dibentuk dari 4 elemen, yaitu yang namanya simbol awal, aturan penulisan, simbol non-terminal, maupun juga simbol terminal. Jadi ada 4 elemen dalam CFG. Contohnya, simbol awal itu adalah kalimat. Jadi kayak semacam tujuan kita, ya, atau kalimatnya itu, ya, kata kalimat atau sentence itu dianggap simbol awal. Terus dalam simbol awal tersebut dia harus ada aturan penulisan di sana, ya. Jadi urutannya seperti apa? Kalau di sini urutannya kata benda dulu baru kata kerja. Nah, kata benda kata kerja ini dikasih nama simbol non-terminal. Jadi dia variabel, semacam variabel yang menyimpan kata-katanya. Nah, dianggap dia namanya simbol non-terminal. Nah, di kata benda itu bisa diisi ayam sama kucing, ataupun kata kerja juga bisa itu makan atau minum. Nah, jadi yang termasuk kata benda itu adalah ayam sama kucing. Yang termasuk kata kerja itu adalah makan sama minum. Nah, ayam, kucing, makan, minum, atau kata-kata tadi, ya, kata-kata tadi itu termasuk simbol terminal. Nah, setelah itu ada kelanjutannya, ya. Ada lagi yang namanya itu parsing. Setelah ada gramatika, aturan penulisan tadi, ya, dengan ada 4 aturan tadi itu, nah sekarang itu ada yang namanya itu parsing. Apa itu parsing? Parsing itu adalah, ya, kita nganalisa bagaimana suatu kumpulan kata-kata dengan memisahkan kata-kata itu dan menentukan struktur sintaksis dari setiap kata tersebut. Jadi kita bisa menganalisa kumpulan kata-kata atau kalimat lah, ya. Terus kita pecah kalimat itu jadi kalimat kata-kata atau kalimat-kalimat atau frasa-frasa. Terus kita bisa menentukan struktur sintaksisnya. Ya, jadi kayak struktur ininya, ya. Struktur ini, sintaksis ini. Kita bisa kelihatan mana yang kata kerja, mana yang terminan, mana yang keterangan, gitu ya, dari suatu kalimat. Nah, parsing ini terdiri dari dua, ya, ada top down parsing sama bottom up parsing. Nah, perbedaannya apa antara bottom up parsing dan juga top down parsing? Bottom up parsing dia kata-katanya dulu, ya. Jadi udah ada kumpulan kata-kata, bisa ada kumpulan kata kucing sama kata makan, di mana kata-kata ini bisa membentuk yang namanya kalimat, ya. Jadi kita tahu bahwa aturan kalimat itu harus ada kata benda dan juga kata kerja. Nah, sekarang kita balik dari katanya dulu. Kucing, kucing itu termasuk apa? Kucing itu termasuk kata benda. Makan, makan termasuk kata apa? Termasuk kata kerja. Untuk membentuk kalimat, dia harus ada kata benda dulu, baru kata kerja. Sehingga setelah kata benda kata kerja, kita bisa membentuk yang namanya kalimat. Terbentuklah kalimat kucing makan. Nah, itu yang namanya bottom up parsing. Dari kata jadi kalimat. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya top down parsing. Dari kalimat berubah jadi kata-kata. Kalimat kucing makan, ya, biasanya kalimat itu aturannya ada kata benda dan juga ada kata kerja. Maka kata yang di depan, ya, atau di kata yang pertama itu berarti dianggap bahwa dia adalah kata benda, yaitu si kucing. Nah, kata makan itu dianggap kata kerja, sehingga dia jadinya makan. Ya, jadi kucing makan kalau dipecah kata bendanya itu kucing, kata kerjanya itu makan. Dari kalimat menjadi kata-kata itu disebut top down parsing. Untuk praktikum kita yang kali ini, kita akan melakukan, ya, praktikum untuk top down parsing. Jadi dari kalimat kita ubah jadi bentuk kata-katanya seperti apa, ya, aturan semantiknya seperti apa. Nah, teman-teman bisa akses, ya, hands-on lab-nya itu dari Google Colab ini. Jadi kita itu akan berubah bahasa pemrogramannya menjadi Python. Kenapa? Karena Python itu lebih banyak dipakai, ya, kalau untuk coding, AI, machine learning, deep learning, ya itu semua tuh udah lebih ke AI, ke Python sekarang. Sehingga kita akan shift codingnya ke Python. Kalau misalnya teman-teman nanti ngeklik, ya, ngeklik eh,
Link tadi itu akan masuk ke sini, ya, ke link Google Colab. Apa itu Google Colab? Google Colab itu kayak semacam IDE-nya online ya, online IDE atau online buat coding Python, punyanya si Google langsung. Nanti teman-teman bisa searching aja di Google, Google Colab. Jadi teman-teman bisa bikin aplikasi baru di sana, ya, atau bikin file baru di sana, nanti bisa dikopas ini coding saya. Atau nanti coding saya ini bisa teman-teman copy, jadi file, nanti save in copy in drive. Ya, nanti kopiannya akan tersimpan di drive-nya teman-teman di folder Colab Notebooks nanti namanya. Nanti akan jadi punya teman-teman bisa 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 ngedit codingnya. Kalau yang punya saya ini nggak bisa diedit, cuma bisa di run saja, ya. Ya teman-teman kalau pengen ngedit ini ya harus teman-teman save a copy in drive dulu, nanti bisa diakses di folder Colab Notebooks-nya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan ngoding menggunakan Python di Google Colab. Langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah ini, ya, bagian sini itu nanti ada tombol connecting namanya. Klik tombol tersebut sampai dia muncul tanda centang hijau ini, ya. Karena itu berarti tidak bisa dijalani codingnya. Itu langkah pertama. Nah, jadi kalau kita lihat codingnya si Python itu terdiri dari beberapa hal ya. Ada code, kode, ada juga teks. Kalau pengen ngasih komentar atau ngasih penjelasan, itu kita bisa pakai teks ini. Ya, jadi teks ini itu adalah bagian dari teks ini ya. Nah, itu kita bisa nulis, bisa menjelaskan di sini tulisannya. Terus yang bagian kode, maka kita nanti bisa kode di sini. Ya, kayak di sini bisa kode. Nanti bisa kode-kode Python-nya. Sekarang kita masuk lanjut ke contoh yang pertama, yaitu contohnya bahasa Inggris. Ya, kita install dulu ini FVG link-nya buat bisa nampilin tree-nya kayak tadi ya, kayak punyanya si eh Kapten Pasti yang kita coba tadi. Nah, install dulu FVG link-nya. Kita masuk ke sini. Ini ke coding kita yang pertama. Nah, coding yang pertama ini adalah contoh pakai bahasa Inggris. Ya, apa ini NLTK? NLTK ini adalah library yang powerful yang ada di Python. Dia digunakan buat ngolah data teks biasanya NLTK ini. Ya, teman-teman kalau misalnya lanjut kuliah ya ke LJ-nya, ke PENS ya RPL, nanti akan pelajari nih lebih dalam penggunaan library-library-nya ini. Ya, jadi NLP-nya akan lebih dalam lagi, bukan hanya ini doang, parsing doang. Akan lebih banyak lagi yang akan teman-teman pelajari. Oke, selanjutnya kita lanjut. Contohnya ini ada kalimat di mana nama kalimat itu adalah I shot an elephant in my pajamas. Jadi saya nembak gajah, seekor gajah saat saya memakai piyama, ya. Terus kita tokenize. Apa itu tokenize? Tokenize itu ngubah ya kalimat ini menjadi bentuk kata-kata. Jadi dia mecah jadi kata-kata. Hasilnya nanti seperti ini, ya. Di kalimat tadi kita pecah di kata-kata, hasilnya akan jadi seperti ini. Ada I shot an elephant in my pajamas. Lanjut. Setelah kita tokenize, ya kita pecah kalimat tadi jadi kata-kata. Kita inputkanlah aturan kita, ya aturan gramatika kita tadi. Yang ini cuman sebagai komen aja ya. Ini komen aja buat ngejelasin yang di bawah karena di bawah pakai bahasa Inggris ya. Nah, aturan kita gimana? Satu sentence atau kalimat itu bisa dibentuk kalau ada noun phrase, phrase atau juga verb phrase atau VP. Eh, Prasakata benda ataupun juga prasakata kerja ya. Terus ada lagi aturan di mana ada prepositional phrase atau frasanya kata sambung itu ada kata sambung ditambah dengan frasa kata kerja atau non phrase ya. Terus frasa kata kerja atau non phrase itu bisa aturannya itu bisa determinan ditambah noun ataupun determinan ditambah noun ditambah juga eh, prepositional phrase-nya atau juga bisa huruf I ya. Jadi huruf I itu bisa dianggap non phrase. Terus VP-nya atau verb phrase-nya atau kata bendanya itu terdiri dari kata bendanya ditambah non phrase atau kata kerja. Atau juga ya bisa ditambahkan
verb phrase sendiri dia makan manggil dirinya sendiri ya. Dia akan manggil dirinya sendiri ditambahin sama si prepositional phrase atau frasa preposisi. Nah, aturannya lumayan banyak. Yang nggak kayak tadi ya, nggak kayak kita coba tadi ini lebih banyak aturannya. Di mana aturannya itu di PP, NP sama VP-nya lebih banyak ya aturannya mereka. Terus yang jadi simbolnya, yang simbolnya yang bagian mana? Simbol yang non terminalnya sama terminalnya, itu determinan itu dia terdiri dari n sama my. Ya, determinan itu atau kata kata ganti depan. Ya, kata gantinya itu bisa n sama my bagian depan ya. Kata depan bisa sebuah, seekor. Nah, itu juga terminan namanya. Terus nounnya atau kata kerjanya itu bisa relevan ataupun pajamas. Bisa gajah ataupun piyama. Verbnya itu adalah shot atau menembak. Preposesinya atau kata sambungnya itu ada in. Nah, dengan aturan ini, kita simpanlah dia di dalam si Groucho Grammar ini. Ya, kita simpan aturannya di Groucho Grammar ini. Nanti kita panggil fungsi si parser ini ya. Jadi kita akan melakukan parser terhadap, kita akan menyimpan ya bentuk grammar ini ke dalam si parser. Nah, si parser nanti akan ngeparser atau ngeparsing ya dengan top down parsingnya si tokenized word tadi ya atau kata-kata yang sudah dipecah tadi ya kalimat dipecah tadi. Nah dari sini kita bisa kelihatan ya kalau si sentence tadi atau kalimat itu terdiri dari non phrase frasa kata benda dan juga frasa kata kerja. Di mana ada kata-kata I ya di sini ada I otomatis dia dianggap non phrase ya karena udah ada I langsung non phrase. Terus si frasa kata kata kerja ya frasa kata kerja itu terdiri dari frasa kata kerja lagi ditambah dengan frasanya si preposesi. Ya bisa dibalik kayak gini. Tadi kan VP ini sama dengan VP juga sama PP ya. Nah, VP sama PP atau prepositional phrase ini nanti itu dia dipecah lagi. Ternyata si VP-nya ini punya verb-nya itu short dan noun phrase-nya itu ada determinan sama noun, ada n sama elephant. Ya. Terus dari prepositional phrase-nya itu ada preposesinya in, kata sambungnya in, dan juga ada noun phrase-nya itu determinan my sama noun-nya pajamas. Nah, dari sini kita bisa kelihatan nih struktur kalimatnya, ya. Berarti kata-kata yang non phrase, kata-katanya yang non phrase itu ada I, verbnya itu ada short, determinannya itu ada an, ada eleven untuk noun, ada preposesi in, determinan my sama pajamas. Nah, dari kalimat tadi itu akan dipelajari tuh bagaimana susunan kalimatnya dan dipelajari sama komputer. Nanti komputer bisa membuat ulang ya atau mengenerasi ulang kalimat-kalimat kayak tadi. Ya, dari sini dia belajar aturan penulisan kalimat. Nah, nanti dia juga bisa kan generasi kalimat-kalimat yang baru. Ini untuk contoh yang bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Indonesia kita pakai contoh yang gampang. Ya. Jadi ada kalimat, aturan kalimat itu ada kata benda sama kata kerja. Kata bendanya ada ayam, kucing, mama, Budi. Kata kerjanya ada makan, minum, sama baca. Kayak lagi itu sama kok codingnya sama yang di atas. Palingan kita ganti cuma bagian sininya aja. Ya, bagian Groucho Grammar-nya. Jadi atau kalimat itu terdiri dari kata benda sama kata kerja. Kata bendanya isinya apa? Ada ayam, atau kucing, atau Budi. Jadi kayak dikasih garis ya, garis lurus itu codingnya. Terus kalau kata kerja itu ada makan, minum, sama membaca. Ya. Nah, sekarang kita contohin teksnya itu ayam makan. Nah, kalau ayam makan nanti bentuk tabel nih, bentuk tabel, bentuk trinya seperti ini, ya. Jadi kalimat itu terdiri dari kata benda sama kata kerja. Kata bendanya itu ayam, kata kerjanya itu makan, ya. Ini contoh yang kedua. Contoh ketiga, itu akan kita bikin lebih sedikit, banyak lagi, ya. Jadi kita akan coba kalimat, ya ini buku makan kucing ya, kita coba ya. Ini ada saya makan ayam ya. Coba ini saya makan ayam dulu. Nah, contoh saya makan ayam. Nah, kita settinglah aturannya seperti ini. Ya, di mana suatu kalimat itu dia bisa terdiri dari subjek dan predikat. Ini sesuai dengan yang contoh kita di PPT-nya, ya. Jadi dia bisa subjek sama predikat atau aturannya bisa subjek, predikat sama objek.
Jadi kalau misalnya aturannya lebih dari satu, bisa dikasih kata yang garis lurus ini, ya, atau kata atau ini. Nah, subjek itu bisa kata benda atau kata ganti, ya. Predikat itu cuma kata kerja, objek itu bisa kata benda juga kata ganti. Kata ganti bisa saya sama kami, kata benda bisa ayam, kucing, sama buku, kata kerja bisa makan sama minum, dan juga membaca. Nah, misalnya kita pakai saya makan ayam, otomatis nanti kalimatnya bisa terparser, ya jadi trinya kayak gini. Jadi ada subjek dengan kata gantinya saya, predikat dengan kata kerjanya makan, objek dengan kata bendanya ayam. Ya, jadi kita bisa tahu saya ini dia itu adalah kata ganti, makan itu adalah kata kerja, ayam itu adalah kata benda. Nah, tadi saya coba juga ya, kucing makan kucing kucing membaca buku. Baca ayam tuh juga bisa ya. Nah, ini kucing baca ayam pasti bisa ya, karena kucingnya KB, kakaknya membaca ayam. Ya, jadi bisa dikatakan si gramatika ini batasannya dia cuma ngikutin aturan saja. Dia nggak tahu maknanya, ini masuk akal atau enggak dia nggak ngerti. Ya. Jadi gramatika itu dia cuma tahu aturannya saja. Jadi kayak gini pun juga nggak masuk akal, dia bisa aja jadi gitu ya. Walaupun kata kucing baca ayam itu kan juga nggak mungkin gitu ya. Nah itu gramatika kelemahannya itu dia cuma bisa mengerti aturan, ya mengerti aturan penulisan kalimat seperti itu. Nah ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat kita bikin agak sedikit ribet, ya agak sedikit ribet. Dimana ini nanti menghasilkan 4 tree, ya akan menghasilkan 4 ya, pohon nantinya itu. Gimana teks yang akan kita pecah itu adalah kalimat seorang Budi membaca buku di perpustakaan dengan teman. Ya, jadi ada seorang Budi membaca buku di perpustakaan dengan teman. Nah, aturannya lumayan banyak. Ya, aturannya di sini. Ada kalimat di mana kalimat itu terdiri dari frasa kata benda ditambah dengan frasa kata kerja. Aturannya cuma itu. Ya, kalimat terbentuk dari frasa kata benda dan juga frasa kata kerja. Frasa kata benda itu bisa diisi oleh kata benda atau kata benda ditambah frasa preposesi, atau determiner ditambah kata benda, atau determiner ditambah kata benda ditambah frasa preposesi. Frasa kata kerja itu aturannya bisa kata kerja ditambah frasa kata benda, kata kerja ditambah frasa kata benda ditambah frasa preposesi, atau kata kerja ditambah frasa kata benda ditambah frasa preposesi ditambah frasa preposesi. Aturannya makin banyak ya. Terus frasa preposesi itu bisa preposesi ditambah frasa kata benda. Sorry. Nah, di sini kita lihat ya, beberapa ada manggil dirinya sendiri. Ada yang aturannya si frasa kata benda kata kerja ini macam-macam ya. Karena inilah nanti terbentuk 4 tree atau 4 pohon jadinya. Nah, aturannya masih sama. Terminer itu adalah sebuah sama seorang. Kata benda itu ada Budi buku pustakaan sama teman. Kata kerja itu ada membaca. Preposisi itu ada di sama dengan. Preposisi apa tadi? Kata sambung. Ya, ada di dengan ke. Nah, itu termasuk kata sambung. Tapi, nah itu maksud kata sambung. Nah, kalau ini kayak gimana hasilnya? Hasilnya lumayan banyak ya. Ya, di 1, 2, 3, sama 4. Nah, nanti teman-teman analisa ya, yang bagian gambar kedua sama yang gambar semuanya ini nanti teman-teman analisa. Nah, saya akan menjelaskan yang satu gambar saja ya. Kalau dari gambar ini, dia menemukan bahwa si kalimat itu terdiri dari frasa kata benda dan juga frasa kata kerja. Di mana frasa kata benda ditemukan itu terdiri dari determiner sama kata benda. Determinernya itu seorang, kata bendanya itu Budi. Terus kalimat ini juga terdiri dari frasa kata kerja. Frasa kata kerja yang ditemukan itu terdiri dari kata kerja, frasa kata benda, dan juga frasa preposisi. Ya, berarti aturan untuk penulisan frasa kata kerja itu adalah kata kerja ditambah frasa kata benda ditambah frasa preposisi. Nah, kata kerja itu terdiri dari kata membaca.
Frasa kata benda yang ditemukan sama dia itu terdiri dari dua hal juga ya. Jadi ada kata benda dan juga ada frasa preposisi. Kata benda yang ditemukan sama dia itu adalah si buku. Nah, frasa preposisi yang dia temukan itu ada preposisi di, ya, sama juga ada kata benda perpustakaan. Nah, itu yang ditemukan sama dia, ya. Terus, ada lagi yang paling terakhir dari aturannya si frasa kata kerja itu ada frasa preposisi. Di mana frasa preposisi ini terdiri dari kata preposisi dengan dan juga dari frasa kata benda dan kata bendanya itu adalah teman. Nah, gitu cara bacanya. Kalau untuk gambar pertama, nah nanti silakan dianalisa, dilihat lagi untuk gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan juga gambar yang keempat. Perbedaan antara gambar satu, dua, tiga, dan juga empat. Nah, cara ngerannya gimana, Bu? Codingnya bisa tekan runtime, bisa run all, berarti semua coding nanti di run, atau juga kita bisa ngeran cuman per cell aja. Kayak gini ya, kita cuma ngeran per cell nanti jadi. Nah, gitu. Untuk cara penggunaan ya dan codingnya juga untuk codingnya sih konteks free gamer di bagian Python. Oke, sekarang kita lanjut ke tugasnya. Setelah saya jelaskan praktikumnya, kita lanjut ke tugasnya. Tugasnya itu ada tiga ya, teman-teman. Tugas praktikum satu itu adalah ya analisa tadi. Ya, jadi teman-teman nanti bisa copy codingnya dulu, ya. Setelah codingnya di copy, nanti teman-teman analisa strukturnya yang tugas satu, tugas dua, tugas satu. Contoh satu, contoh dua, contoh tiga maupun contoh empat. Terus lihat perbandingan depth atau kedalaman tiap tree-nya. Terus kenapa kok itu yang tadi nomor 4 itu bisa ada 4 ya tree-nya ya. Terus nanti dievaluasi tuh kelebihan dan kekurangan masing-masing contoh. Jadi kayak di run, terus dianalisa. Itu intinya ya, tugas praktikum satu. Jadi run yang hands-on-nya, terus dianalisa tiap bagiannya. Nah, praktikum 2, silakan ubah ini ya kalimatnya. Ini kayak contoh yang kedua sebenarnya. Jadi ada kalimat aturannya subjek predikat keterangan. Subjek itu adalah determinan sama kata benda, predikatnya itu adalah kata kerja dan kata benda. Determinannya ada seorang seekor, kata bendanya manusia, anjing, nasi, daging, dan juga air. Kata kerjanya ada makan, minum, dan keterangannya ada kemarin sama tadi. Nah, cobain kalimat berikut. Ada seekor kucing lah ya, makan daging tadi. Yang seekor manusia minum air kemarin. Nah, cobain dan lihatin hasil trinya ya dari dua kalimat ini. Terus dianalisa. Ya, jadi kayak dikasih keterangan ini maksudnya apa. Terus praktikum 3 ini mirip yang contoh keempat. Jadi teman-teman cari kalimatnya sendiri, buat aturannya sendiri. Ya, jadi buat aturan grammarnya sendiri dan juga cari kalimatnya sendiri. Terus nanti coba run dan usahakan hasilnya lebih dari satu ya trinya. Kayak tadi itu ada 4 trinya ya. Nah setelah itu nanti teman-teman analisa tuh kenapa kok bisa ambigu atau kenapa kok bisa macem-macem nih hasil trinya. Cara gampangnya gitu. Ya, tugas satu adalah ngeran sama nganalisa hands on-nya tadi. Sama juga percobaan make itu ya Google Colab ya. Terus juga yang kedua itu adalah bikin sendiri. Ini contohnya mirip contoh yang kedua. Yang ketiga itu juga bikin sendiri ya dengan cara bikin parser tree-nya ya atau tree-nya itu lebih dari satu kayak yang contoh nomor 4. Jadi ingat ada 3 tugas praktikum. Nah, bagaimana cara pengumpulannya? Tugas praktikum itu dikumpulkan dalam bentuk PPT yang disimpan dalam bentuk PDF ya. Jadi teman-teman kerjainnya tuh di PPT, tapi nanti save as-nya PDF ya. Nah, save as PDF, nanti jangan lupa di PPT-nya dicantumkan nama sama NRP-nya masing-masing orang. Terus juga screenshot codingnya, jadi kayak coding yang tadi itu di screenshot. Terus di hasil runningnya atau hasil percobaannya itu juga di screenshot, ya hasil trinya tadi di screenshot juga. Terus sama analisa atau jawab pertanyaannya saya tadi. Ya, semua pertanyaan saya tadi itu dijawab semua. Yang tugas satu, dua, dan tiga. Nah, juga ya sertakan link Google Colab-nya. Jadi gimana cara sertakan link Google Colab-nya seperti ini. Jadi di sini ada tombol share. Nah, klik tombol share ini ya. Terus nanti pilih anyone with the link viewer. Viewer, pilih terus nanti di copy linknya. Nah, link tersebut nanti dikasih ke saya dikasih ke dalam PPT-nya. Ya, jadi apa aja tuh tugasnya? Selesaikan tugas satu 2 3, dikumpulkan jawabannya itu dalam bentuk
PPT yang di PDF kan. Jangan lupa harus ada hasil running sama analisanya, codingnya disertakan link Google Colab-nya, seperti cara saya tadi ya di dalam PPT-nya. Nah, upload file PDF tersebut ke dalam etol. Nah, size filenya maksimal di etol itu cuma 10 MB. Jadi PDF-nya silahkan dikompres sejadi-jadinya sampai nilainya sampai ukuran itu kurang dari 10 MB. Ya, kompres online banyak kok, Dek ya. Silahkan dikompres nanti filenya. Semisal filenya terlalu gede, teman-teman bisa ngasih link ya, link Google Drive-nya teman-teman yang teman-teman upload file-file tugasnya. Boleh di sana juga. Ya, jadi link Google Drive-nya teman-teman sebut nanti dimasukkan ke dalam file TXT, ya, file Notepad. Nanti file Notepad-nya diupload itu boleh. Tapi nanti saya bisa akses PPT-nya. Jadi intinya itu adalah teman-teman harusnya PPT-nya itu bisa disimpan dalam bentuk PDF dan PDF-nya itu yang diupload. Dan ukuran PDF-nya harus kecil dari 10 MB. Nah, kalau penamaannya jangan lupa filenya diubah dulu dalam nama M9_NRP_ namanya. Ya, jadi biar bisa ngurutnya pas saya menilai lebih gampang. Nah, dalam uploadnya itu adalah minggu depan 18.30 sebelum kita masuk kelas lagi. Ya. Nah, itu untuk tugasnya. Misal masih ada pertanyaan terkait tugasnya, bisa di chat lewat grup WhatsApp. Ya, saya sudah di dalam grup WhatsApp, jadi silakan bisa ditanyakan terkait tugasnya. Nah, sekian kuliah kita tentang natural language processing ini untuk praktikum penjelasan buatan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya menjelaskan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.